Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimat, pemirsa yang beriman, kembali bertemu bersama untuk mengkaji dan mempelajari pesan-pesan dari Allah Subhanahu wa taala dan pesan-pesan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pada kesempatan ini kita akan angkat tentang takdir, al-qadru wal qada. Al-Qadru wal Qada dibahas dalam kitab Syarah Al-Aqidah At-Tahawiyah jilid 1 halaman 134. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Qamar ayat 49, Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Beriman kepada yang akan ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, namanya beriman dengan takdir atau beriman kepada al-qadar, dan beriman kepada apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, namanya beriman dengan qada. Al-qadru wal qada, al-imanu bil qadri wal qada. Beriman kepada ketetapan yang akan ditetapkan oleh Allah, namanya qadar, takdir, dan beriman kepada yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, namanya qada. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Qamar ayat 49, Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya kami, kata Allah Subhanahu wa taala, menciptakan segala sesuatu dengan ketetapan takdir. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Furqan ayat 2, wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Dan Allah lah yang menciptakan segala sesuatu di alam semesta ini, dan Allah pula lah yang menetapkan ketentuan takdir masing-masing makhluk ciptaan tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ma'adun fiya hukmuk, adlun fiya qada'uk. Apa yang telah ditetapkan akan menimpa saya, kata Rasulullah, maka pasti akan berlalu, pasti akan terjadi. Dan apa yang menimpa saya dari ketentuan qada darimu ya Allah, itu adalah sebuah keadilan yang pasti, sebuah keadilan mutlak. Beginilah sikap kita sebagai seorang muslim tentang qadar dan qada. Kita menerima dengan lapang dada, baik itu menyenangkan ataupun kurang menyenangkan bagi kita, tapi itu adalah sudah suratan takdir dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita sebagai makhluknya hanya bisa menerima apa yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala sebagai ketetapan takdir dan qada. Pada suatu saat diceritakan dalam kitab Safahatun min Sabril Ulama, lembaran-lembaran contoh kesabaran para ulama, ada seorang santri yang kemudian menjadi ulama besar, yang diceritakan di buku itu bernama Abu Bakar Al-Maristani. Sebagai seorang santri, suatu saat dia kelaparan, dia tidak punya bekal, dia tidak punya lagi makanan, hingga terbetik dalam hatinya untuk mencari makanan. Dan dalam kondisi seperti ini, dalam hukum atau berdasarkan hukum fikihnya, famanitturra ghayra baghin wala adin la isma alaih. Famanitturra ghayra baghin wala adin fala isma alaih. Siapa yang dengan terpaksa memakan sesuatu yang haram karena menjaga kelangsungan hidupnya, yang kalau tidak makan dia bisa saja mati, maka boleh saja dia melakukan pelanggaran terhadap yang haram, atau bisa saja dia memakan yang diharamkan, semacam babi yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terbetik dalam hatinya seperti itu untuk mencari makanan yang halal ataupun yang terpaksa hanya sebatas untuk mengganjal perut, untuk menyambung hidup. Dia kemudian diceritakan mendapatkan pundi-pundi dari seorang jamaah umrah atau seorang jamaah haji yang datang. Kemudian dia amankan pundi-pundi itu, dan suatu saat, ringkas ceritanya,
pemilik itu berteriak-teriak di Masjid Haram Mekah sambil memberikan sayembara hadiah bagi yang mendapatkannya. Akhirnya kemudian bertemulah sang jamaah umrah ini dengan seorang santri bernama Abu Bakar Al-Maristani. Kemudian bertemulah sang pemilik pundi-pundi yang hilang dengan seorang santri bernama Abu Bakar Al-Maristani, seorang santri yang lapar. Kemudian setelah dialog sebentar, dan ternyata memang pundi-pundi itu adalah milik orang tua tersebut. Kemudian orang tua itu bermaksud memberikan hadiah, diambil dari perhiasan emas itu, yang ternyata pundi-pundi itu isinya perhiasan emas, kemudian dikeluarkan dan diberikan kepada Abu Bakar Al-Maristani. Namun seorang Abu Bakar Al-Maristani menolak pemberian tersebut karena merasa tidak berhak untuk mendapatkan hadiah tersebut. Dan inilah yang disebutkan dalam Islam dengan wara. Orang tua tersebut simpati, tapi di waktu yang sama dia marah karena ada seorang yang menolak pemberian. Ringkas ceritanya, kemudian orang tua ini, tamu Allah yang datang ke Mekah untuk menunaikan manasik umrah ataupun manasik haji, pulang ke kampungnya, dan setelah sampai di kampungnya dia selalu bercerita kepada siapa dia bertemu, menceritakan kejadiannya di Mekah dan simpatinya kepada santri tersebut, dan selalu berdoa berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga suatu saat putrinya bisa mendapatkan suami yang memiliki karakteristik seperti santri sang Abu Bakar Al-Maristani tersebut. Ringkas ceritanya, kemudian sang Abu Bakar Al-Maristani tamat sebagai santri di Mekah, kemudian pulang menaiki kapal laut yang kemudian di tengah perjalanan Allah mentakdirkan kapal laut tersebut pecah, hancur berkeping-keping, dan sang Abu Bakar Al-Maristani selamat karena berpegang dengan kepingan kayu dari kapal laut tersebut hingga terdampar di sebuah pulau dan diterima, dijamu sebagai orang yang terhormat di kampung tersebut karena Abu Bakar Al-Maristani memiliki kemampuan agama, memiliki pemahaman agama yang bagus. Ringkas ceritanya, kemudian orang-orang kampung di situ, khususnya tokoh-tokoh masyarakatnya, menawarkan kepada seorang Abu Bakar Al-Maristani seorang istri dari anak yang kemudian tokoh-tokoh masyarakat yang ada di kampung itu menawarkan Abu Bakar Al-Maristani seorang istri yang soleha namun berstatus sebagai anak yatim. Ringkas ceritanya, terjadilah pernikahan, dan di malam pertama, di malam pertemuan pertama, karena biasanya dalam sejarah Islam itu pernikahan itu kadang pengantin perempuan malah belum pernah dilihat oleh pengantin laki-laki. Jadi semata-mata percaya kepada takdir kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu di antara karakteristik pernikahan, di antara ciri-ciri pernikahan yang terjadi di masa lalu. Begini juga ceritanya dengan Abu Bakar Al-Maristani. Ringkas ceritanya, sang Abu Bakar Al-Maristani setelah melihat istrinya, dia terperangah dengan perhiasan yang dipakai oleh istrinya, hingga atau menyebabkan sang suami yang sudah resmi menjadi suami bukan semata-mata memandang mukanya, tapi terperangah memandang perhiasannya yang dipakai oleh istri Abu Bakar Al-Maristani, menyebabkan keluarganya yang hadir berkata, wahai sang guru, dia itu adalah anak yatim, tolong tatap mukanya, jangan cuma tatap perhiasannya. Sang Abu Bakar kemudian bercerita bahwa saya punya cerita dengan perhiasan yang dipakai oleh istri saya tersebut. Ringkas ceritanya, kemudian sang Abu Bakar Al-Maristani memperkenalkan bahwa perhiasan tersebut itulah perhiasan yang dulu dia dapatkan di Mekah. Serentak saja yang hadir takbir Allahu Akbar. Ternyata doa dan harapan almarhum ayahnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma asabaka lam yakun liyukhti'ak wa ma akhta'aka lam yakun liyusibak. Ketetapan Allah berupa takdir, berupa qada dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah ditetapkan dari sononya, pasti akan menimpa orang tersebut apapun yang terjadi, walaupun menghindar. Apa yang telah ditetapkan oleh Allah pasti menimpa kita, dan apa yang tidak ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala pasti kita terhindar darinya. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah,
Sahabat pernah bertanya, kalau begitu ya Rasulullah, untuk apa kita bekerja? Kata Rasulullah, i'malu, berbuatlah dan bekerjalah, karena takdir itu adalah rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan setiap orang akan diberikan kemudahan terhadap apa yang diupayakan dan apa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.